Halo teman-teman semua, dalam rangka asesmen akhir sekolah berbasis proyek, hari ini kita akan mendengarkan talk show yang berkaitan dengan topik pemanfaatan tanaman tradisional untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini merupakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam asesmen kali ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman. Yang pertama ada Nicholas Adelio, kemudian ada Selin Monifa, dan ada narasumber kita yang sangat hebat yaitu Ibu Caroline. Selamat siang Ibu Caroline. Selamat siang Ibu Sri. Nah, sebelum kita melaksanakan talk show kali ini, kita akan mendengarkan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Untuk nama lengkap, Carolina Evelyn, SSI MPD, lahir di Pontianak 15 Oktober 1974, dengan latar belakang pendidikan S1 Fakultas Biologi, jurusan Biologi Lingkungan di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, dan melanjutkan S2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi jurusan Teknologi Pembelajaran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Adapun pengalaman kerja yaitu dari tahun 1999 sampai saat ini, dimulai dari guru IPA Biologi di SMP Broder, guru IPA SMP Katolik Santo Petrus, guru Biologi SMA Katolik Santo Petrus, pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Katolik Santo Petrus, Kepala Sekolah SMP Santo Petrus, dan sekarang sebagai Koordinator Pendidikan Ilmu-Ilmu Alam Yayasan Pendidikan Kalimantan. Nah, selain guru dan pengajar, Ibu Caroline juga aktif dalam bidang penulisan, terutama buku. Nah, adapun buku yang sudah pernah terbit, yang pertama Guru Tanpa Kelas, yang kedua Media Audiovisual dalam Pembelajaran IPA, yang ketiga Lintasan Kenangan Sang Guru, dan yang keempat Menjadi Guru Inspiratif untuk memberi inspirasi untuk negeri. Nah, kalau dilihat dari CV dari Ibu Caroline ini, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan semua bergelut di bidang IPA, Bu Caroline ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Caroline berkaitan dengan topik kita, yaitu tentang tanaman obat. Ibu Caroline. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk CV yang sudah disampaikan. Untuk awal dari kegiatan kita pada hari ini, saya ingin memberikan salam dulu kepada teman-teman semua. Semoga kita semua juga selalu sehat dan bahagia, dan kualitas hidup kita akan selalu meningkat. Nah, yang pertama dulu, saya akan menyampaikan tentang tema kita hari ini, pemanfaatan tanaman tradisional untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, mungkin yang pertama harus kita ketahui dulu bahwa tanaman-tanaman tradisional yang biasa kita sebut juga sebagai tanaman obat, itu tentunya memiliki banyak manfaat. Kita juga tidak sulit untuk membudidayakannya, dan bisa dilakukan di sekitar kita juga, baik di halaman rumah maupun di halaman sekolah. Nah, karena itulah kita dapat mencoba untuk membuat produk-produk dari tanaman-tanaman obat atau tanaman tradisional tersebut. Nah, ini akan menjadi satu tambahan keterampilan buat teman-teman semua, meskipun masih kelas 6, tetapi saya begitu yakin bahwa kalian semua pasti bisa untuk membuat produk-produk yang mungkin sama seperti yang nanti dicontohkan, mungkin dalam video yang akan ditayangkan nanti, ataupun berbeda, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang sudah disajikan nanti. Nah, yang pasti adalah kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya tanaman obat atau tanaman tradisional tersebut. Jadi biasanya tanaman obat atau tanaman tradisional itu adalah tanaman yang biasa berfungsi dan berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit, menyegarkan tubuh ya, menjaga daya tahan tubuh. Dan tanaman obat ini diambil dari berbagai jenis bagian tumbuhan tersebut. Jadi bisa daun, bisa juga batang, juga bisa akar. Jadi tidak hanya pada bagian tertentu pada tanaman tersebut. Nah, kemudian cara budidayanya juga tidak sulit sebenarnya. Yang pasti kita harus membuat tujuan dulu. Ingin membuat apa? Kalau misalnya kita ingin membuat minyak misalnya, membuat minyak serai misalnya, berarti kita perlu mencari atau memilih bibit tanamannya dulu. Kalau misalnya di halaman rumah tidak tersedia atau di sekolah tidak ada, berarti kan harus ditanam dulu kan? Nah, kalau sudah ditanam dulu, dibudidayakan, lalu kita ambil hasil panennya, kemudian baru kita olah menjadi minyak. Jadi tergantung pilihan kita juga.
kita memerlukannya untuk apa? Apakah untuk komersil, untuk dijual, atau untuk keuntungan kita sendiri, untuk kita gunakan untuk mencegah penyakit dan tadi meningkatkan kualitas hidup kita dengan menjaga kesehatan. Oke. Demikian saya. Menarik sekali Ibu ya, Ya. bahwa ternyata untuk tanaman sendiri itu hampir seluruh dari bagian tubuh tanaman itu bisa digunakan, mulai dari bagian bawah akarnya sampai bagian atas, dan pengolahannya juga berbeda-beda tergantung dari tujuan nih untuk membuat apa. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan sekarang proyek yang ingin teman-teman kelas 6 lakukan. Nah, tentang pengolahan dari tanaman obat tradisional. Nah, di sini kita punya perwakilan nih, 2 orang teman kita yang akan langsung bertanya kepada narasumbernya. Nah, dipersilahkan untuk Nicholas, silahkan bertanya. Baik, saya sambil mencatat ya. Baik, Bu. Pertanyaan saya adalah, apa saja keunggulan dari obat tradisional dibanding obat terbuat dari kimia bagi kesehatan tubuh kita sendiri? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Nicholas ya. Baik, jadi keunggulan dari obat tradisional, jadi sama ya dengan tanaman obat ya. Ini tradisional berarti di sini adalah umumnya berarti kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi bahan alami itu kan terdiri dari rempah-rempah ya biasanya kan, kemudian mudah ditemukan di alam. Nah, umumnya bahan alami ini tentunya berbeda dengan bahan kimia yang biasanya bersifat sintetik. Nah, jadi bahan alami umumnya itu selain tersedia di alam, kita mudah dapat. Keunggulannya adalah berarti bersifat mudah dicerna oleh tubuh pada umumnya, karena ini berasal dari tumbuhan secara langsung. Jadi keunggulannya, efek sampingnya itu umumnya rendah. Ya, efek samping dari tanaman itu yang kita gunakan biasanya setelah menjadi bahan yang kita gunakan untuk obat atau minyak misalnya, memiliki efek samping yang lebih rendah dibanding dari bahan-bahan kimia yang dibuat dari bahan sintetik. Nah, itu keunggulan-keunggulan. Ya, jadi lebih ke efek samping Ya, Ibu ya. efek Jadi samping. mungkin yang tradisional itu mungkin lebih aman karena memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat yang kimia. Nah, kemudian masih ada pertanyaan lagi nih Ibu dari teman-teman kelas 6. Selin, persilahkan Selin. Pertanyaan kedua ya Bu, pada pemaparan mengenai tanaman obat, ada bagian tanaman yang diekstraksi. Bisa Ibu tolong jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tanaman diekstraksi? Oke, terima kasih Selin. Nah, untuk tanaman yang diekstraksi itu artinya ini mengacu pada proses pengambilan senyawa. Jadi pengambilan senyawa aktif dari zat tertentu yang diolah dengan cara-cara tertentu ya. Biasanya dilakukan di laboratorium. Tetapi sebenarnya bisa juga dilakukan di rumah, hanya kita perlu merancang alat khusus untuk ekstraksi ini. Nah, jadi umumnya tekniknya itu bisa dengan teknik misalnya pengambilan minyak ya, pengambilan minyak atau pemberian tambahan bahan kimia misalnya etanol yang gunanya itu untuk mengeluarkan senyawa aktif dari tanaman tersebut menjadi ekstrak, jadi menjadi sumber dari senyawa aktif tanaman. Nah, itu adalah ekstraksi. Jadi ekstraksi ini bisa bermacam-macam dan bisa juga diambil dari tanaman-tanaman yang memang ingin kita gunakan untuk obat, misalnya dari akar itu kita ginseng misalnya ya. Nah, kemudian misalnya juga dari kunyit itu bisa juga. Jadi bisa dijadikan semacam bubuk ataupun minyak. Nah, itu ekstraksi. Jadi pengambilan senyawa aktif dari tanaman. Jadi lebih ke senyawanya Ibu ya, dan nanti senyawa juga teman-teman dapat melihat bagaimana mengekstraksi beberapa tanaman tradisional yang dimana videonya sudah dibuat oleh Ibu Caroline sendiri. Nah, Ya, ekstraksi selanjutnya sederhana itu iya ya. betul, ekstraksi Ya. sederhana. Tapi itu juga dapat dilakukan Ibu ya, di Bisa, rumah juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Ya. Bu. Mungkin dari Nicholas, dipersilahkan Nicholas. Untuk tanaman obat yang ideal, perlu diperhatikan usia tanaman tersebut. Jika tanaman obat yang dipanen tidak mencapai usia yang ideal, apa saja pengaruhnya pada khasiat dari tanaman obat itu sendiri? Oke, terima kasih Nicholas. Ini mengenai umur atau usia panen ya. Jadi memang masa panen itu sangat mempengaruhi kualitas dari hasil produk olahan tanaman tradisional untuk menjadi obat. Nah, karena di sini setiap usianya bertambah itu akan terjadi juga komposisi kimia yang berbeda.
Nah, jadi hasilnya itu bisa mengakibatkan kualitas dari obat yang dihasilkan itu akan memiliki kualitas yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya terlalu muda itu mungkin akan berkurang kadar minyaknya gitu kan, kalau misalnya ada protein, kadar proteinnya masih kurang. Tapi begitu dia sudah matang, tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Atau mungkin terlalu matang juga akan tidak bagus juga hasilnya karena terlalu tua. Ya, jadi sudah berkurang atau mungkin kadar minyaknya sudah tidak ada lagi gitu. Kalau yang kita ambil minyaknya. Jadi lebih ke usia yang ideal, Ya, Ibu usia ya. ideal dalam- sebenarnya itu masa panen. Iya, karena itu akan mempengaruhi kualitas dari obat yang akan Obat. dibuat itu Ya. sendiri. Ya. Seperti itu untuk usia, mungkin usia tumbuhan. Nah, Ya. kemudian kita akan lanjutkan, dipersilahkan Selin. Baik, Bu. Boleh Ibu tolong jelaskan bagaimana langkah-langkah umum yang diperlukan untuk mengolah tanaman obat? Langkah umum ya, Selin ya. Oke. Berarti untuk mengolah tanaman obat itu mungkin ya berbeda lah dengan budidaya ya. Kalau mengolah tanaman obat itu seperti yang di awal saya tadi ada jelaskan, kita harus tahu dulu sebenarnya kita ingin membuat apa. Jadi kita memilih tanaman yang sesuai dulu. Jadi tanaman apa nih yang akan kita pilih. Nah, kemudian kita memperhatikan juga pemanenannya seperti apa. Nah, kita mau panen obatnya itu tanamannya itu seperti apa proses panennya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian biasanya dilakukan juga proses pengeringan. Jadi biasanya ada proses pengeringan ya. Kemudian setelah itu baru kalau misalnya perlu diekstraksi ya dilakukanlah proses ekstraksi. Nah, kemudian penyimpanannya juga dalam pengolahan perlu kita perhatikan. Jadi penyimpanan itu biasanya harus di tempat yang kering dengan suhu tertentu. Nah, itu untuk beberapa jenis obat harus diperhatikan dan kita memang harus punya pengetahuan dulu tentang apa yang akan kita rencanakan untuk dibuat sebagai obat. Nah, kemudian kalau misalnya untuk komersil berarti kita perlu merancang juga model dari tempatnya. Jadi tempat untuk penyimpanannya dan jangan lupa juga label. Misalnya label di situ kan bisa menunjukkan juga bagaimana komposisi dari obat yang sudah kita buat tersebut. Nah, boleh juga ada uji validasinya sebelum itu. Jadi uji valid apakah tanaman itu sebenarnya hasilnya atau uji kualitasnya ya. Apakah hasilnya memang patut kita pakai ya, atau misalnya dikomersilkan kan berarti harus dijual ya. Kita harus uji dulu, ada ahli yang harus terlibat di dalam. Ini untuk mengolah ya sampai sejauh itu untuk komersil. Ya. Iya, jadi lebih ke kita tentukan tujuannya dulu, tujuannya Ibu ya. dulu yang harus kita tahu mau buat apa. Iya, betul sekali. Kemudian tadi juga pilih tanaman yang sesuai tujuan, kemudian cara panen, artinya cara ada panen. beberapa pengolahan yang berbeda tergantung Ya. dari tujuan, tergantung dari tumbuhan itu sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, oke, kita ke pertanyaan berikutnya, dipersilahkan, kelas. Bagaimana tips agar tanaman subur dan cepat tumbuh? Ya, nih kalau tips tanaman subur ya Nicholas ya, kamu pernah bercocok tanam? Nicholas pernah nanam sesuatu? Oh pernah ya. Jadi tanamannya mungkin mati gitu ya. Jadi mungkin kamu ingin tahu gimana sih caranya supaya bisa tumbuh dengan baik ya. Biasanya pertumbuhan tanaman ini kan sangat dipengaruhi oleh unsur hara ya, atau di sini pasti ada pupuk ya, perlu dipupuk dengan baik ya, sesuai dengan tanamannya juga. Kemudian ketersediaan air, apakah di situ drainasenya baik gitu kan. Kemudian sesuai tidak kebutuhan airnya. Kalau misalnya tanaman itu baru saja ditanam misalnya, kita tidak boleh terlalu banyak juga memberikan air. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi supaya cepat subur dan cepat tumbuhnya, syarat untuk tumbuhnya tanaman ini perlu kita ketahui juga. Ada kan beberapa tanaman yang tidak bisa terkena cahaya matahari yang banyak. Nah, salah satu syarat kan harus ada cahaya misalnya. Jadi kalau kita misalnya simpan di cahaya matahari yang banyak, tidak akan subur. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Memperhatikan 3 syarat tumbuhan. Ya, jadi ada pupuk, ya, ada air, kemudian ada juga cahaya matahari. Ya, jadi tergantung jenis tanamannya, Tergantung Ibu ya. jenis tanaman juga. Karena tidak semua tanaman cara pertumbuhannya sama. Iya, benar Bu. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi bagaimana ciri dari tanaman yang teman-teman pilih seperti itu. Jadi dapat disesuaikan agar tanaman yang kalian sudah tanam itu dapat tumbuh subur. Karena nanti akan ada pengaruhnya dengan masa panen yang tadi, Ibu ya. Iya, benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dipersilahkan Selin. Untuk tanaman jahe,
Bisa diolah menjadi olahan apa saja ya, Bu? Tanaman jahe ya. Kamu suka jahe ya, Selin ya? Suka jahe kayaknya. Jadi dia bertanya tentang jahe. betul. Memang enak sih ya jahe itu ya teman-teman ya. Sering kita lihat juga jahe itu kadang menjadi apa coba? Permen ya. Iya, betul. Permen. Anak-anak jahe. ada yang suka juga walaupun rasanya pedas ya. Pernah makan permen jahe kan? Pernah nggak? Oh pernah. Nah, ya pernah. Berarti sudah ada sebenarnya ya produk-produknya, dan kalau kamu ingin tahu ya salah satunya ya permen jahe. Kemudian ada juga kue kan, kue jahe, minuman dari jahe. Kemudian ada jahe instan juga. Jadi jahe ini bisa langsung juga dikonsumsi, misalnya dipotong kemudian dimasukkan atau dicampurkan ke dalam teh, dia sudah bisa menjadi produk minuman. Tapi bisa juga menggunakan cara-cara seperti kita menjadikannya jahe instan. Jadi jahe instan ini kan dibuat dengan cara yang pertama itu pasti dengan produknya dihancurkan dulu ya. Tanaman jahenya dibersihkan, kemudian setelah itu di blender gitu kan, dihancurkan, kemudian baru diambil sari dari jahenya. Lalu boleh ditambahkan gula supaya menyatu menjadi bubuk, dan hasilnya nanti bisa kita gunakan untuk beberapa kali penggunaan. Jadi untuk minum, mencegah penyakit, misalnya kalau kamu lagi batuk, itu boleh dipakai juga. Seperti itu ya. Jadi walaupun satu tanaman, tetapi pengolahannya tetap berbeda-beda Ya, Ibu, berbeda-beda. ya. Ada yang tergantung mungkin produknya. Iya, gitu ya. betul sekali. Ada yang mungkin sederhana tadi dapat langsung dicampurkan Iya, dengan benar. minuman, ada diolah lagi, tergantung kebutuhan seperti itu. Oke, silahkan Selin untuk pertanyaan berikutnya. Sudah? Pertanyaan lain? Cukup? Oke. Nah, Cukup. Saya masih ada satu masih pertanyaan ada. lagi. Masih ada. Ya, silahkan. Bagaimana dengan tanaman mint? Apa saja yang dapat diolah dengan daun mint? Oh ya, untuk tanaman mint ya. Kalau tanaman ini kayaknya suka yang pedas-pedas nih ya kalian ya. Kan mint itu rasanya juga pedas kalau permen kan. Nah, kalau jahe juga sama nih. Nah, kalau mint ini memang sama, mirip juga. Dia ada permennya kan, ada bentuk permen, kemudian bisa juga pemanis ya, karena ada sedikit rasa manis juga pada mint yang bisa ditambahkan untuk beberapa jenis minuman. Nah, itu adalah mint ya. Bisa juga teh herbal. Teh herbal mint itu biasa ada juga seperti itu, atau ditambahkan ke dalam produk pembuatan kue sebagai bahan dasar pembuatan kue-kue tertentu. Nah, kemudian minyak juga bisa, minyak infus. Minyak infus ini biasanya direndam, jadi kegunaannya itu biasanya untuk masakan atau untuk perawatan kulit. Jadi bisa untuk kosmetik, bisa juga untuk makanan ya, atau obat-obatan. Itu adalah mint. Ya, jadi minyak di dalamnya ada minyak atsiri yang bisa menjadi aromaterapi juga. Kayak itu untuk mint. Oke, untuk mint mungkin kayak sepertinya hampir sama Hampir dengan sama jahe. dengan jahe Iya, sebenarnya. betul. Ada yang bisa langsung, tetapi ada yang diolah juga. Iya. Tergantung lagi dari tujuan pembuatannya sendiri. Ya. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Apakah Ibu memiliki pengalaman mengonsumsi obat tradisional dari tanaman obat? Jika ada, boleh tolong Ibu berbagi kepada kami? Oke, baik Selin. Kalau mengkonsumsi obat tradisional, sepertinya untuk teman-teman semua mungkin tanpa sadar itu kalian juga sudah pernah ya mengkonsumsi tanaman-tanaman tradisional, baik secara langsung maupun sudah dalam bentuk obat atau minyak oles misalnya. Nah, secara pengalaman pribadi saya itu melakukan pembuatan ataupun misalnya saya sendiri menggunakannya, itu banyak sekali pengalaman sebenarnya. Beberapa jenis tanaman obat itu kan kita bisa rasakan ya, pengalamannya biasanya rasanya berbeda ya kan, rasanya berbeda, ada yang manis, ada yang pedas gitu kan, ada yang pahit. Nah, seperti jamu itu kan terasa pahit misalnya gitu kan, ada yang pedas-pedas gitu. Nah, itu berarti dari rasa. Nah, kemudian ternyata ada beberapa jenis tanaman juga, misalnya kunyit itu ternyata tidak hanya bisa kita minum untuk beberapa jenis penyakit, misalnya flu gitu ya. Waktu kecil anak saya itu bahkan dia pilek itu saya oles di wajahnya itu kunyit, sembuh pileknya gitu kan. Padahal itu sebenarnya dalam kandungannya kunyit itu kan kurkumin ya. Kurkumin ini sebenarnya kan pengaruhnya kalau diminum, jadi dia biar menghasilkan anti radang gitu kan. Jadi sebenarnya berbagai jenis makanan atau obat-obatan yang dibuat dari bahan-bahan tanaman tradisional itu sebenarnya punya banyak manfaat yang kita bisa alami sendiri tanpa kita
terasa gitu bagaimana fungsinya. Kalian pernah juga mencoba? Pernah ya? Rasanya gimana? Saya nih jadi bertanya nih. Karena kan teman-teman juga pasti pernah mencoba gitu kan. Nah iya, jadi ya hal-hal seperti itu berarti kita pernah mengalami. Dan yang jelas satu, tanaman-tanaman ini kan mudah kita dapat ya. Betul. Jadi kita tidak perlu beli, kadang-kadang sudah ada di pasar pun gampang Iya. sekali lah kalau mau beli ya. Kalau di halaman ada, kita langsung ambil aja, langsung kita gunakan gitu. Kemudian penanamannya juga lebih mudah. mudah seperti Ya. itu Ibu ya. Nah jadi kalau dari pengalaman Ibu Caroline tadi menyampaikan bahwa tidak semua tanaman obat itu dikonsumsi. Nah ternyata ada juga yang hanya oles itu bisa berdampak bagi kesembuhan dari penyakit tertentu tentunya. Nah terakhir nih Bu, teman-teman kelas 6 ini sedang menjalankan asesmen akhir sekolah berbasis proyek. Nah, yang dimana mereka itu memang mengangkat tanaman obat tradisional. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman semua termasuk yang ada di sini ya, Nicholas, Selin, itu saya berpesan. Dalam pembuatan tanaman, dalam pengolahannya ya, tanaman tradisional, ini memang memerlukan pengetahuan dulu, pengetahuan kalian yang khusus tentang tanaman tradisional yang akan digunakan sebagai obat. Nah, kemudian selama pembuatan perlu diingat kalian harus didampingi oleh guru ataupun oleh orang tua ya, karena bisa saja penggunaan alat-alatnya itu membahayakan. Jadi perlu diperhatikan atau kalian itu harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Nah, kemudian selama kalian nanti mempelajari tanaman tradisional dan mengolahnya, kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan yang berguna. Jadi warisan budaya masyarakat Indonesia itu akan diturunkan lewat kalian. Kalian nanti akan menyampaikan, mempromosikan hasil dari apa yang kalian sudah buat itu sebagai warisan budaya masyarakat. Kalau misalnya tanamannya adalah tanaman tradisional Kalimantan Barat, itu lebih baik lagi. Oke, itu saja pesan saya. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita dapat menarik kesimpulan dari talk show kali ini bahwa ternyata tanaman yang ada di sekitar kita itu dapat kita gunakan sebagai tanaman obat, tentunya untuk penyakit tertentu. Kemudian untuk pengolahannya juga beraneka ragam. Jadi ternyata satu jenis tumbuhan itu dapat diolah menjadi berbagai jenis pengolahan lainnya tergantung dari tujuan itu tadi. Nah, kenapa kita memilih tanaman obat tradisional walaupun kita tahu ada yang namanya obat yang kimia. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, itu berkaitan dengan yang namanya efek samping, di mana tanaman obat tradisional memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia biasa yang biasanya mungkin dikonsumsi oleh kita, seperti itu. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kita jadikan tempat untuk penanamannya. Kita juga dapat memperhatikan dari bagaimana tanaman tersebut dapat tumbuh, kita memperhatikan nutrisinya, kemudian masa panennya, agar dalam pengolahan sampai nanti hasilnya juga akan memberikan hal yang baik pula. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Caroline sudah berbagi bersama teman-teman kelas 6 untuk memberikan tentang tanaman obat tradisional. Terima kasih juga Nicholas, terima kasih Selin. Semoga ini nanti akan teman-teman kelas 6 jadikan referensi, teman-teman kelas 6 jadikan panduan dalam pembuatan tanaman obat yang akan dilakukan. Nah, sekian untuk talk show kali ini. Selamat siang dan tetap bersemangat.
kasih.